Hai, perkenalkan nama saya Jonathan Salenda. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Samratulangi Manado. Dan di video ini saya ingin membahas mengenai pengenalan sistem informasi. Baik, jadi akan ada 3 bab penting yang kita bahas di sini, yaitu bab yang pertama, gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Bab kedua, konsep dasar informasi, dan yang ketiga, konsep dasar sistem dan komponen sistem informasi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Ada bermacam-macam sistem informasi yang telah membantu manusia. Antara lain, yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pembelian atau pemesanan tiket. Yang kedua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang para pelanggan. Ketiga, sistem biometrik yang dapat mencegah orang yang tak berwenang memasuki fasilitas-fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisa sidik jari atau retina mata. Yang keempat, sistem POS atau Point of Sale yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data. Dan yang terakhir, e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Sebenarnya dari kelima hal tadi yang telah disebutkan masih banyak lagi macam-macam sistem informasi. Selanjutnya di bab 1 ini ada 5 poin penting, yaitu yang pertama pengertian sistem informasi, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga lingkup teknologi informasi, yang keempat peranan teknologi informasi, dan yang kelima kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Dari berbagai definisi dari para ilmuwan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen, yaitu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Dan juga ada sesuatu yang diproses atau data menjadi informasi. Dan yang terakhir dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Yang kedua, teknologi informasi. Ada 2 definisi di sini, yaitu yang pertama menurut Alter, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, dan memanipulasi atau menampilkan data. Yang kedua menurut Lucas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Yang ketiga, lingkup teknologi informasi. Hak dan kawan-kawan membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama teknologi masukan, yang kedua teknologi keluaran, yang ketiga teknologi perangkat lunak, yang keempat teknologi penyimpanan, yang kelima teknologi telekomunikasi, dan yang keenam mesin pemroses atau CPU. Dan yang keempat peranan teknologi informasi. Ada 2 peran di sini. Yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. Dan yang kelima, kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat. Keempat, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai konsep dasar informasi. Jadi ada data dan informasi. Oke, yang pertama data. Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Yang kedua, data dapat berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio, dan video. Data yang terformat adalah data dengan format tertentu. Teks adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol khusus. Citra atau image
adalah data dalam bentuk gambar. Audio adalah data dalam bentuk suara. Video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Yang kedua, informasi. Ada dua pengertian di sini. Yang pertama, informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian sehingga meningkatkan pengetahuan yang menggunakan data tersebut. Kedua, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Dan yang ketiga ada karakteristik data dan informasi. Jadi ada 8 karakteristik data dan informasi, yaitu yang pertama tipe data, kedua akurasi dan presisi, ketiga usia dan rentang waktu, keempat tingkat keringkasan dan kelengkapan, kelima kemudahan akses, keenam sumber, ketujuh relevansi dan nilai, dan yang kedelapan kualitas informasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai konsep dasar sistem dan komponen sistem informasi. Di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama ada sistem, kedua komponen sistem informasi, dan yang ketiga arsitektur informasi. Baik, yang pertama sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua masukan, yang ketiga keluaran, yang keempat proses, yang kelima mekanisme dan pengendalian, dan yang terakhir umpan balik. Yang kedua ada komponen sistem informasi. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti yang pertama perangkat keras atau hardware, dan kedua perangkat lunak atau software atau program, ketiga prosedur, keempat orang, dan yang kelima jaringan komputer dan komunikasi data. Dan yang ketiga ada arsitektur informasi. Ada beberapa definisi tentang arsitektur informasi. Yang pertama, arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih, menurut Loudon tahun 1998. Yang kedua, arsitektur informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan, yaitu termasuk sistem jaringan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik, menurut Schwartz tahun 1998. Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama arsitektur tersentralisasi, kedua arsitektur desentralisasi, dan yang ketiga arsitektur klien atau server. Terima kasih. Sekian pembahasan kita mengenai pengenalan sistem informasi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe.